Suatu kata yang banyak maknanya, Bu Nifa. Iya. Ini bagaimana menurut Ibu dengan tema kita, Bu? Iya, betul. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu. Hidup guru, hidup PGRI, soliditas, yes. Pemirsa PSLCC Provinsi Sumatera Selatan, dalam kesempatan ini kita menghadirkan orang nomor 1 di PGRI secara nasional. Kita perkenalkan Profesor Dr. Unifa Rusidi, Master Pendidikan. Selamat datang Ibu. terima kasih Pak. Assalamualaikum semuanya. PSLCC Provinsi Sumatera Selatan, PGRI Sumatera Selatan, keren ya? Alhamdulillah dapat pujian loh kita semua PLCC Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Ibu di Kota Palembang, di Kota Pempek, Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana kesan Ibu, Bu? Pak Syahrial, saya sangat terkesan. Terkesannya ini dalam konteks yang sangat komprehensif. Bagaimana kawan-kawan memperjuangkan masa depan, ya Pak Yulinto, masa depan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan honorer dan lain sebagainya. Di sisi lain, Pak Syahrial juga menggelorakan tentang inovasi melalui PSLCC. Dua hal sekaligus, satu berbicara tentang nasib, tentang eksistensi organisasi, di sisi lain tentang inovasi yang terus dikembangkan agar organisasi ini hidup. Jadi menurut saya keren banget. Keren banget. Oke Bu, ini kita punya tema Bu dalam kunjungan Ibu di sini, kehadiran Ibu di sini dalam rangka konferensi kerja Provinsi 2 PGRI Sumatera Selatan Bu. Kita punya tema yang cukup baik Bu. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Ini suatu kata yang banyak maknanya, Bu Nifa. Iya. Ini bagaimana menurut Ibu dengan tema kita, Bu? Iya betul. Ini kita nggak lepas dari tema besar pemerintah Republik Indonesia menghadapi pasca COVID. Kita harus tangguh dan tumbuh. Bagi kami tangguh dan tumbuh itu akan sangat juga bergantung pada bagaimana para gurunya. Jadi guru harus bangkit. Ya, bangkit guruku, Indonesia maju. Kita percaya bahwa kalau gurunya bangkit, selama kita pandemi ini banyak kesulitan, sekarang kita bersatu, tumbuh bersama, pembelajaran dilaksanakan, interaksi dialogis guru di siswa ditumbuhkan, luka-luka disembuhkan. Jadi makanya kalau gurunya bangkit, maka Indonesia akan maju. Apalagi jika bersamaan dengan itu pemerintah juga memberikan perhatian untuk kesejahteraan dan masa depan guru. Nah ini Bu, tertarik sekali saya. Ada kalimat Ibu memperhatikan kesejahteraan. Ada isu tenaga honorer yang sedang marak nih Bu. Ya, kita tahu nih PGRI nggak tinggal diam Bu dengan kebijakan itu. Terutama Ibu yang selalu menggelorakan suara guru-guru kita, baik itu di kementerian, baik itu di Komisi 10. Ini tentunya teman-teman di Provinsi Sumatera Selatan ingin mendengarkan Bu. Iya. Begitu Bu, perjuangan Ibu Nifa selaku orang PGRI nomor 1 di Indonesia. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi kalau PGRI selalu mengatakan bahwa kita boleh terus beradaptasi dengan perubahan, ya perubahan organisasi PGRI harus tumbuh dan berkembang. Tapi yang nggak boleh hilang adalah spirit memperjuangkan nasib, eksistensi, dan masa depan guru pendidik tenaga pendidikan. Itu. Jadi kalau isu yang paling hangat itu adalah soal honorer, ya kan? Nah soal honorer ini memang nyata, apalagi tadi Pak Sekda itu sebenarnya gampang sekali menghitung pertumbuhan kebutuhan guru. Belum ngomong pensiun, beliau baru ngomong tentang usia subur pasangan yang menyebabkan anak itu bertambah, menyebabkan guru bertambah, ditambah pensiun yang terus menerus tanpa pengangkatan. Jadi kebutuhan guru itu real. Sementara kita pengangkatan guru itu makin kesini makin sulit. Maka kita PGRI provinsi
kabupaten kota dan pengurus besar bersama-sama itu untuk memperjuangkan bersama-sama di pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur usulan PGRI. Alhamdulillah, terima kasih Kemdikbud yang menyatakan usulan PGRI bahwa please mengetes, katakanlah melihat potensi itu daerah yang tahu, nggak usah tes yang tinggi-tinggi. Dedikasi, pengabdian, kecintaan itu adalah bukti keseriusan guru kepada anak didik kita. Kalau peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan pelatihan, betul. Tapi dedikasi, kecintaan nggak semua orang punya. Nah, guru-guru ini udah melakukan demikian, dan melalui portofolio yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kita bisa dapat memetakan para guru bisa dijadikan jadi ASN P3K. Dan tadi saya dengar sendiri kota misalnya 3.000 sekian, provinsi 4.000 sekian. Jadi kalau toh nanti ada kebijakan yang lain, jangan tinggalkan guru honorer karena mereka telah terbukti mengabdi sekian lama tanpa basa-basi. Ya, disebut tanpa basa-basi itu rela dengan segala keterbatasan. Wajar sekarang negara memperhatikan mereka. Oke. Iya, terakhir Bu, penutup Bu, terkait dengan kehadiran Ibu dalam acara konferensi kerja Provinsi PGRI Sumatera Selatan. Mohon Bu harapannya terhadap teman-teman khusus nih Provinsi Sumatera Selatan secara umum tentang program PGRI yang kita lakukan ini terakhir. Terima kasih. Saya melihat bahwa Sumatera Selatan itu tertib melakukan forum-forum organisasi. Ini salah satu forum organisasi tertinggi kedua setelah konferensi kerja yang memilih pengurusnya. Nah, ada program-program yang disebut mandatori. Kita ingin menjadi organisasi yang tumbuh modern. Misalnya rekrutmen keanggotaan, pelatihan tentang iuran, karena kita nggak mungkin organisasi bebas iuran, karena kita ingin independen memperjuangkan kita, nggak seberapa, tapi kita harus transparan, accountability-nya harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu kita mendorong guru di tingkat akar rumput melalui lingkar belajar guru. Itu adalah sebuah program yang sangat menarik karena guru ditingkatkan kompetensinya, guru ditingkatkan metodologinya, guru diajari berdialog dengan pemerintah setempatnya kalau ada masalah, itu guru dikembangkan melalui organisasi ini sehingga pertumbuhan organisasinya berkembang, hak-hak gurunya juga dapat disalurkan. Dengan demikian, program-program mandatari yang telah kita tetapkan dan program khas dari daerah masing-masing menjadi bahasan penting di dalam dan bagaimana mencapainya di dalam konferensi kerja ini. Ya. Iya lupa, ada lagi tanggal 3 sampai tanggal 5 kita tuh punya Asian Council of Teachers Convention, yaitu program organisasi guru tingkat ASEAN dan Korea Selatan, di mana kami sebagai hostnya. Jadi kami mengundang teman-teman, di sana ada yang disebut dengan parallel sessions, best practices guru-guru di negara ASEAN, ada juga untuk perguruan tinggi, ada juga untuk perempuan PGRI. The last but not least, kita berkumpul bersilaturahmi dengan teman-teman di negara ASEAN. Makasih ya. Oke. Baik pemirsa, dimanapun berada, PLCC Sumatera Selatan. Keren Bu ya. Keren banget. Wah, keren banget kata Ibu. Itu dengan APKS-nya juga harus bareng. APKS dan PSLCC itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi keren banget. Waktu yang sangat sedikit ini cukup bermakna bagi PLCC Provinsi Sumatera Selatan. Hidup PLCC Provinsi Sumatera Selatan. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Siapa kita? Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.